kitab Maulid yang sering kita baca yaitu kitab Maulid Ribai. Ada Barzanji, Sayyid Abdurrahman, Sayyid Ja'far Al-Barzanji, Sayyid Ja'far Al-Barzanji, Maulidnya namanya Al-Barzanji. Sayyid Abdurrahman Al-Ribai namanya Maulid Ribai. Ada lagi Situ Durar, Habib Ali Habsyi. Ada lagi Azad. Ada lagi Syaraful Anam. Ada lagi yang baru dari guru kami. Ada dua maulidnya, Syaraful Tuhur sama Diyaul Amin. Ya. Abahnya Habib Al-Habib ngarang maulid. Habib Rahman, Habib Abu Bakar Masyhur ada maulidnya. Kemudian Habib Salim Syarqi ada maulidnya. Kalau nggak salah Syekh Muhammad bin Ali ada maulidnya. Imam Suyuti ngarang maulid. Imam bin Hajar Al-Asqalani ngarang maulid. Banyak yang ngarang maulid. Tapi maulid yang paling kita kenal dan sering kita baca seperti Riba ini itu menjadi favorit, sering dibaca, bahkan banyak orang Islam baca karena biasanya pengarang maulid yang punya ikatan khusus dengan Rasulullah yang spesial dibanding yang lainnya, itulah yang maulidnya banyak dibaca umat Nabi Muhammad. Ya, Imam Suyuti kan apa? Ibn Hajar dalam maulid banyak lagi ulama. Tapi siapa yang paling digandrungi oleh para ulama adalah maulid yang pengarangnya cintanya dan dicintai oleh Nabi spesial. Cintanya luar biasa dan dicintai sama Nabi luar biasa. Maka biasanya maulidnya dipersebar, digandrungi, disenangi. Seperti Al-Barzanji, Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Itu hampir dari dulu kita kalau madrasah ya pasti baca Al-Barzanji. Ya tak? Berjanji kayak makapal orang-orang kampung jamiah berjanjian atau dibanan ya. Terus terakhir ini 100 tahun lebih Habib Ali Habsyi itu Durora. Terus yang masih hidup pengarangnya Pak, pengarangnya masih hidup, kita lihat wajahnya, kita sering nonton di YouTube, nonton di mana-mana Habib bin Habib, kita lihat wajah pengarangnya, pengarang maulid yang masih kita lihat wajahnya. Namanya maulid apa? Diyaul Amin. Ada lagi karya beliau namanya Syaraful Tuhur, lebih pendek lagi. Yang jelas semua maulid adalah karya ulama yang punya rasa cinta tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk maulid juga. Para ulama mengatakan maulid karya ulama soleh itu dibaca biasanya saat mahalul qiyam. Allah hadirkan ruhnya Rasulullah SAW. Ruhnya para aulia, para soleh hadir. Terutama dunia besar bahagia. Makanya kalau bahagia yang khusyuk, kalau bahagia yang ada, jangan ngobrol, jangan tengok-tengok, jangan main HP, dan bahagia nanti dulu lah. Kalau maulid ini HP-nya pergi dulu. Kemudian saat bahagia kalau bisa mohon minta salawat, itu saat itu banyak salawat yang dibacakan. Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah. Salawat dibaca satu salawat 10 rakaat. Kalau salawat banyak, ulang-ulang, rahmat turun berarti. Makanya kadang-kadang hati bisa terenyuh. Kadang-kadang saat makan kalau lagi khusyuk yang hadir orang-orang banyak soleh, itu bisa nangis kadang-kadang. Anak kecil yang punya dosa kadang-kadang itu nangis karena saking kuatnya rohaninya dan rahmat yang turun. Kecuali hati-hati yang keras, susah nangis. Pakai pangan haram, pakai nyawang haram, pakai dosa, dia bisa nangis, api nunggu nangis-nangis. Harus tanya, kenapa di mahalul qiyam yang indah, di mahalul qiyam yang penuh rahmat, di mahalul qiyam yang saat itu Allah berikan luar biasa, sholawat dilantunkan beribu orang berkali-kali, kok nggak bisa nangis? Harus tanya, pulang rumah, jangan-jangan matanya sering lihat haram, jangan-jangan sering maksiat, jangan-jangan hatinya agak keras karena jarang zikir, jarang tahajud, jangan-jangan. Sebetulnya tempat itu tempat di mana Allah kucurkan, kerucukkan rahmat di saat mahal dia, karena semuanya berselawat, semuanya berselawat. Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, semuanya selawat. Satu salawat dibalas 10 rahmat, 10, 20, 100, 200 orang berulang-ulang. Ya. Para ulama mengatakan di saat bahagia kadang-kadang Allah hadirkan ruhnya Rasulullah.
Maulid sebenarnya begitu. Kecuali maulid hibah, kecuali apa? Ada pendapat seperti itu. Kecuali maulid hibah. Kalau maulid hibah dari awal ya Nabi Sallallahu Muhammad kadang-kadang Nabi sudah habis. Istimewanya maulid apa? Hibah, luar biasa. Nah ya, makanya alhamdulillah tadi kita baca maulid hibah. Walaupun kadang-kadang ada maulid lainnya yang dari Nabi Sallallahu datang Nabi karena ada orang-orang spesial yang hadir di dalamnya. Dari awal Nabi sudah. Bahkan sebelum mulai maulid Nabi sudah duduk di tempat itu. Tergantung tempat yang dimasakan maulid dan orang yang hadir saat itu. Jika orang yang adalah orang spesial, rohnya para nabi bukan Nabi Sallallahu, para nabi dan aulia. Subhanallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembukaan acara malam hari ini menjadi pembukaan yang baik, menjadi penyebab dibukanya kebaikan-kebaikan dari Allah, dibukanya pintu-pintu kebaikan dan ditutupnya pintu-pintu keburukan. Penyebabnya adalah kita hadir di acara pembukaan majelis insya. Niat yang baik, niat adalah kendaraan. Para ulama mengatakan niat maqiyah. Niat itu tunggangan yang menyampaikan tujuan. Kita tujuannya apa? Ridha Allah. Tujuannya apa? Pengen surga Allah. Tujuannya apa? Pengen ampunan Allah. Tujuannya apa? Pengen berkah dari Allah. Tujuannya supaya ilmu manfaat yang diberikan oleh Allah. Tujuan apapun bisa tercapai tujuan itu kalau kendaraan yang ditunggangi untuk tujuan itu baik. Kendaraannya namanya niat. Kendaraannya namanya apa? Namanya Jakarta. Ini mobilnya rapi, bensinnya anak, orang rusak, sini piring, pengalaman, baca doa, sampai mobilnya banyak, mesinnya banyak, bensinnya anak, olinya bener, bajunya anak, lampunya nyala, yang bawa supirnya ada, supirnya pengalaman, mau jalan, supirnya jalan, insya Allah sah. Tapi kalau simpan ditunggangi mobilnya, lampunya mati, akhirnya soak, banyak gundul, mesinnya kadang-kadang waktu sering mogok, waktu mana aku Jakarta, orang didanjani orang diberesin, hati-hati, jangan dulu, diberesin dulu, yang rusak diberesin dulu, banyak disiapkan yang jalannya banyak gundul begitu, bisa pecah di jalan. Mesinnya diberesin dulu, lampunya diberesin nyala bahaya. Ada lubang bisa harus disiapkan kendaraan itu untuk pergi, apalagi jaraknya jauh. Supirnya pun harus orang yang biasa tahu jalan, biasa nyupir, nggak ngantuk, nggak sakit, sehat, supaya sampai tujuh. Kalau tujuan yang sifatnya dunia bisa jauh disiapkan, apalagi tujuan kemuliaan. Ridha Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, surga Allah. Itu tujuan kita dalam hadir majelis. Maka niat itulah yang menyampaikan ke tujuan supaya dapat ridha Allah, dapat ampunan, dapat rahmat, sampai kepada insya Allah yang akan surga ya Allah mudah-mudahan. Maka niatnya harus baik. Innamal a'malu niat. Sesungguhnya amal itu harus niat, apa niat amal sia-sia. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya setiap manusia itu akan mendapatkan pahala tergantung yang diniatkan. Beri dalam diri si perawuh di jalan istri adik-adik semuanya ini hadir bapak-bapak, ibu-ibu saat duduk di sini. Nanti pulang setelah selesai acara pulang balik ya panggil nanti. Ini pas sampai ini yang bapak telah. Setelah pulang, acara ini selesai pulang, itu nanti saat pulang mendapatkan pahalanya tidak sama. Beda-beda tergantung niat. Anak sing niatnya 10 macam, oleh ganjarannya 10 macam. Niatnya semacam toko oleh itu. Niatnya 5 oleh 5 kalau 30 ya. Niatnya 50 selawek tergantung niat. Nabi mengatakan wa innama likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya setiap manusia itu akan dapat apa yang diniatkan. Dapatnya seperti yang kita niatkan. Kita niat karena kita bukan orang-orang yang ahli dalam menjaga niat, masak niat, maka kita masuk aja.
masuk ke niatnya para solehin. Kita bilang, kita niatin, ya Allah, saya niat hadir pembukaan majlis ini seperti niatnya para wali-walinya Allah saat mereka niat dalam hadir majlis. Mereka punya niat yang luar biasa. Para walinya Buzero ini ada kadang-kadang satu majlis 50 niat, 60 niat, 70 niat. Mereka ahli dalam menatapnya. Maka kita nggak bisa nyebutkan niatnya 170 niat. Oh, susah, habis waktu. Maka para habaib kita, guru-guru kita mengatakan kita ingin dapat banyak, maka niatkan kita masuk seperti niatnya para aulia, niatnya para sholihin, niatnya para ulama. Kita bilang, ya Allah, saya niat hadir majlis malam hari ini seperti niatnya para aulia Allah. Amin. Niat hadir majlis seperti niatnya para ulama yang soleh, seperti niatnya orang-orang yang pandai menjaga niat. Mudah-mudahan Allah masukkan niat kami ke niatnya mereka, insya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ada majlis semacam ini, satu majlis ada gurunya, santrinya kumpul, ada santri yang duduknya di belakang ada pintu depan. Tiba-tiba lagi mulang, ya ini lagi mulang, lagi ngajar, pintu itu ditutup dari luar. Kenapa? Di ruangan rumah, betul. Karena ada santri yang paling dekat dengan pintu, santri ini berdiri bukakan pintu, tidak mungkin kayaknya malam ini buka. Dikirim santri, saya yang paling dekat dengan pintu, ini sudah betul-betul assalamualaikum. Saya berdiri, saya buka, nanti saya mau tanya maaf dari mana, baru lapor ke kiai. Begitu berdiri si santri, kiai bilang duduk. Mau bukain pintu, duduk. Terus kiainya bilang, mohon kamu berdiri. Mau bukain pintu Syekh, mau bukain pintu kiai. Kamu sudah punya niat berapa untuk bukain pintu? Niatnya berapa untuk bukain pintu? Ya niat itu nggak ada cuma buka pintu. Salah. Kamu harus niat dulu yang baik. Niat kalau saya bukain pintu saya bisa niat lebih dari 10 bahkan 20 niat. Bukain lawang, nutup, niat 20. Paham ya? Terus diajari sama guru, kamu niat berdiri saat buka pintu, kamu lihat niatkan untuk senyum kepada saudara muslim, karena senyum itu ibadah. Untuk menjawab salam kalau dia salah itu berikan salam. Untuk menanyakan dengan akhlak. Untuk semua dikasih niat 10, 20 niat. Bukan lawan tok niatnya 10, 20. Orang dulu gitu. Terus ada lagi orang tua biasa bukan ulama, orang dulu ya, orang-orang soleh zaman dahulu, terutama yang kita dengar di Abdul Qadir. Kalau dulu anaknya beli gula bisa keluar, dipegang gula namanya. Mau kemana? Dia mau beli gula. Sebentar, ibunya yang ngomong, ibunya soleh, ayahnya soleh, anaknya tumbuh di lingkungan soleh-soleh, maka tumbuh lagi soleh. Bilang sama ibu bentar, kamu tadi ibu dulu beli gula. Iya. Kamu mau keluar sudah punya niat, ya niat nurut perintah ibu. Terus, ya, ini keluar dari rumah itu kaki kiri. Karena Nabi sunahnya kalau keluar kaki kiri. Pakai sandal, masuknya kanan dulu. Kemudian kamu keluar, begitu keluar kan ada doa keluar rumah, ada doa pergi, ada doa Bismillah, amantu billah, wa'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata. Diajari baca doa, Nabi suruh kalau keluar rumah baca. Kemudian sunnahnya keluar rumah, setelah baca doa, kalau kamu mau naik kendaraan, doa kendaraan Bismillah, majriha wa mursaha, inna rabbi la ghafurur rahim, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Doa naik kendaraan, diajari. Terus nanti afdolnya kamu jangan tengok-tengok lihat rumah orang, lihatnya duduk ke bawah. Kemudian nanti kalau jalan ke bawah ke bawah, ke depan kalau perlu. Terus jika lihat ada duri di jalan, singkirkan. Jika lihat ada batu yang tajam membahayakan, singkirkan. Dan cara menyingkirkannya Nabi dulu bilang Bismillah, Allahu Akbar. Ya, terus baca la ilaha illallah Muhammadun. Iya, menggabungkan dua keistimewaan,
iman terendah itu memikirkan sesuatu yang membahayakan di jalan. Itu termasuk bagian iman kepercayaan dan sebagainya. Terus iman tertinggi adalah kalimat tauhid, menggabungkan dari yang rendah dan tinggi. Kalimat la ilaha illallah adalah puncak keimanan. Digabung dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau ada orang tua kasih salam, kalau bisa ketemu salaman cium tangan. Ada orang tua menyeberang seberangkan, ada orang tua berpikirnya gading. Jadi paling bulan niate 20 selawe. Jangan lari juga. Bapak saya doa kadang-kadang mainnya ramai, bapak saya ramai, bocah berguna bocah main-main. Ah, dong, bismillah orang. Kita teman kita berumah orang, tawa-tawa. Lihat, dia ada dididik. Kalau dulu dididik, kau pergi pegang dulu. Ingat, sampai anak itu dalam perbuatan apapun dia punya kasarnya yang banyak. Sebab pahala amaliyah tergantung jumlah niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau kira-kira sakit beliau begini dengan niatnya mau ngawal dulu. Belum, jadi niat ngomong baru balik. Ini bahwa telat dari telat kalau masih ada acara pun lebih balik lebih telat. Saya duduk di sini ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ingin cari ridha Allah. Ingin dapat rahmat Allah. Ingin dapat ampunan dosa dari Allah. Ingin supaya dikasih berkah dari Allah. Ingin memenuhi perintah Nabi Muhammad SAW seperti perintah Nabi Muhammad. Paham ya? Ingin supaya dapat ilmu yang manfaat. Ingin supaya Allah jadikan kita orang yang baik. Ingin supaya penyakit yang ada dalam hati dari ujub, ria, su'udon, kibir, macam-macam penyakit hati dibersihkan di majlis ini. Ingin tubuhnya menjadi sehat untuk ibadah. Ingin supaya anaknya jadi anak soleh-soleha. Ingin supaya suaminya di rumah jadi suami yang soleh. Ingin supaya istrinya di rumah jadi istri yang soleha. Ingin berkah, ingin hidup ingin jenazah dari Nabi Muhammad. Ingin supaya hidupnya selamat di akhirat. Ingin supaya dapat husnul khotimah. Ingin. Itu niat. Hadir majlis niat yang baik. Nanti yang punya anak di pondok, ya Allah saya hadir majlis, mudah-mudahan anak saya di pondok diberkahi ilmunya, dikasih ilmu yang manfaat, menjadi orang yang soleh, disehatkan jasmani rohaninya, menjadi anak yang bisa membahagiakan hati orang tuanya di dunia dan akhirat, supaya jadi ulama yang ikhlas, supaya jadi ulama yang bermanfaat ilmunya, jadi ulama yang mulia, insya Allah. Orang tua yang sudah meninggal, karena ada orang tua yang sudah meninggal, minta ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya yang sudah meninggal diampuni dosanya, dilapangkan kuburannya, diturunkan rahmat di alam barzahnya, dijadikan taman surga kuburannya, dimaafkan semua salah khilafnya, diangkat derajatnya, dimasukkan surga tanpa hisab sama Rasulullah. Minta sama Allah. Semua niat itu kalau dikabul kita akan dapat pahalanya. Insya Allah. Amin Allahumma. Sakit buat niat kalau sibuk. Sakit belajar ini. Dari rumah kalau niat tadi minggu depan kan masih lagi pengajian di mana, hari lagi acara di mana, ini baik-baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mudah-mudahan Allah selalu beresi dan benahi niat kita dalam hal apapun. Niat yang baik, sampai kadang-kadang ada niat yang baik, umpama ya mau berbuat baik berniat belum tercapai kebaikannya, pahalanya sudah dicatat. Asal niatnya ikhlas, niatnya baik, mau berbuat baik, tiba-tiba mundur dan terjadi, padahal sudah niat, sudah dapat catatan niat kabul oleh Allah Subhanahu. Sebagai menutup bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang saya dengar dari guru saya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau menceritakan ada satu kitab menceritakan dua orang yang sedang musafir. Dua pemuda ini musafir jalan, ingin melakukan perjalanan jauh. Tiba-tiba di tengah perjalanan kedua anak muda ini duduk istirahat, transit lah. Istirahat duduk di bawah pohon sambil buka bekalnya, habis sholat, buka bekal mau makan ya. Biasanya kalau kita pergi jauh kan kita sholat habis makan ya.
Duduk kedua ini bukan masing-masing makannya setelah sholat, setelah wudhu sholat, maka tiba-tiba duduknya anak muda ini di bawah-bawah, di depannya ada bukit kecil, nyawang sisi kalau makan roti nyawang bukit. Yang satunya cuma makan. Si nyawang bukit tadi, yang pemuda satu yang tadi lihat bukit itu, dalam hatinya muncul niat. Muncul apa? Nyawang gunung cilik bukit itu ngomong, coba bukit jadi emas. Jadi apa? Khayal, tapi niat baik. Coba bukit jadi emas. Tulis dengan nyong. Lalu pakir miskin tak berbili duit. Yang mau sekolah saya biayai. Itu emas itu saya jual, saya akan bantu pakir miskin, saya akan bantu anak-anak yatim, saya akan bantu yang cari ilmu, dan separuh lebih akan saya sedekahkan. Saya akan berbuat baik. Karena saya tidak punya apa-apa, saya lihat berbaca. Kalau punya apa dari bukit emas, dan saya akan berikan, bagian dan sedekahkan, infakkan di jalan Allah. Cuma itu saja. Paham ya? Tapi dia nggak tahu kan itu dalam hati sambil nyawa bukit, sambil ngomong nanti kan dari pengen dari gunung emas, biasanya cewek kan dibagi-bagi diimpakan di jalan tol. Wah, jalan lagi. Satunya pun bungkus makanannya biasa jalan. Paham ya? Dalam kejadian itu ulama diceritakan kejadian yang tadi sampai kedua orang meninggal. Orang dua tadi meninggal. Kemudian Nabi menceritakan realitas. Nabi menceritakan dua orang ini di akhirat saat di mizan bagi ditimbang amalnya. Satu ada pahala sedekah segunung emas. Padahal orang duit, omongan itu gunung segram duit. Tapi tiba-tiba dalam timbangan amalnya dia pernah bersedekah emas sebesar gunung. Temannya bingung, ini kapan gue gunung emas? Jadi kita sudah terus cerita. Saya dulu waktu jalan sama kamu tadi makan kopi, saya lihat gunung itu, kemudian saya muncul ya Allah, coba ke gunung dari emas, dengan yang kapsul itu kemudian orang duit. Ternyata Allah terima niat kita. Allah cabut sebagai amal sedekah, padahal itu bukan gunung emas dan bukan punya saya. Nggak pernah saya bagi-bagi emas, tapi karena niat saya waktu itu tulus, Allah lihat niatnya baik, serius. Umpama benar dari gunung bakal jadi bagi itu bawah. Karena namanya itu bawah. Allah, kalau ini sukses, usaha saya itu bangunan beres semua itu sukses. Apa main tekan, balik pemain, telepon, baru dapat. Itu kan bohong itu namanya. Coba kalau dia betul, kalau nggak sukses, misalnya, tapi dia betul pahalanya, apalagi dia betul. Buktinya betul atau enggak, kalau uji sukses ternyata lupa. Berarti bohong ini haram. Alhamdulillah min. Jadi makanya kadang-kadang ada orang memberi sedekah ke Habib Abdullah bin Haddad uang untuk bangun masjid. Saya berarti Habib Abdullah bin Haddad saya untuk satu lagi kita yang mau ya. Bos dan bangun sih. Saya berarti Al Habib Abdullah bin Haddad ulama besar wali besar. Beliau lihat ada tempat yang diwakafkan untuk masjid, diserahkan sama beliau. Cuma uang yang bangun masjid tidak ada. Wakaf tanah, tapi dulu mana duit gua bangun. Dia sudah kandung 5 wakaf, duit saya wakafkan buat masjid. Oh sudah, mudah-mudahan nanti bisa bangun masjid. Beliau cerita sama orang, ini ada tanah, saya mau bangun masjid tapi saya lagi cari orang-orang ahli khair yang hartanya halal bersih, yang niatnya ikhlas. Mudah-mudahan kalau ini bisa bangun masjid ini supaya jadi masjid. Ada orang kaya dengar, dia kaya dengar Habib Abdullah mau bangun masjid butuh uang, datang orang kaya bawa duit sekoper lagi. Artinya uang yang cukup sampai selesai masjid itu, sampai bangunannya selesai, cukup untuk bangun mas. Datang orang kaya ini nemui Habib Abdullah bin Haddad, mengatakan Habib, saya dengar aku mau bangun masjid. Ya itu benar-benar dari bola. Terus saya bawa uang ini, bawa uang. Saya yakin uang ini cukup untuk
satu masjid. Usah minta sama-sama. Ini uang saya kasih antum. Oh, terima kasih. Terima kasih. Jazakallahu khair. Kamu bawa masjid. Ini buat masjid. Iya. Ini serahkan sama antum. Oh, sebentar saya ngomong boleh? Ya mau apa? Ngomong apa? Habibnya ngomong. Ini kan kamu sudah serahkan ke saya. Kamu bersama saya buat masjid. Ya, sudah. Serahkan saya. Mau saya bagi, mau saya belanjakan, mau saya berikan rumah, mau saya pakai. Nggak apa ya? Udah amat nih. Saya mesti biar ada mobil masjid, ini uang buat masjid. Iya, kamu kan niat mau kasih masjid kan? Iya, niatnya buat masjid. Awas, niatnya buat masjid. Sini, saya terima, tapi saya bebas mau pakai uang ini kemana saja, mau bagi-bagi, mau kasih anak saya, mau kasih orang. Oh, jangan begitu. Begitu jangan saya bisa bawa pulang. Saya mau bawa pulang. Ini buat masjid juga, saya nggak butuh bawa pulang. Kadang orang kantornya ikhlas, dari rumah kantornya ikhlas, diuji sedikit saja goyang. Masa sih orang yang dipercaya untuk diserahkan kasih uang buat masjid terus baru diuji langsung sudah boleh ini paham ini seperti dia nggak ikhlas, ragu, pengennya masjid, tapi uang perlu HP, giliran diuji, nanti waktu saya pakai, saya bagi-bagi bebas yang penting kamu kan niatnya masjid sudah, niatnya Allah tahu masjid sudah, kasihnya buat masjid, Allah tahu cukup, oh harusnya harus khusus masjid, oh balik, padahal nggak mungkin kalau buat masjid apalagi habis yang ada, orang yang hati-hati, orang yang takut, ini cuma uji keikhlasan orang. Begitu datang diuji, saya mau bagi-bagi, saya mau makan, saya mau pakai, bagaimana? Oh no, kan kamu sudah yang penting kamu ini ikhlas. Kamu kan serahkan saya masjid, sudah Allah tahu mau jadi masjid, nggak jadi masjid, niat kamu sudah dicatat sama Allah. Iya, kamu saya penting apa masjid? Pun kau balik, tiba-tiba benar lagi orang yang pas-pasan. Dia sebetulnya umpul-umpul untuk berangkat haji, tapi karena fisiknya sudah nggak mungkin, rumah haji para saudaranya sudah muntah, nggak ada pesawat atau kapal. Tiba-tiba dengar Habib Abdullah yang Masjid, Habiblah suka komisi bebas. Dia insya Allah pahalanya lebih besar dari haji. Karena saya nggak mampu dalam fisik, daripada orang mampu datang di bawah uang yang buat haji itu serahkan Habib. Habib, ini uang saya kumpulkan, insya Allah saya bersih uangnya. Tadinya mau haji tapi fisik saya sudah nggak mungkin haji, sudah sembuh, saya kasihkan buat masjid aja. Kalau dicek lagi, kamu betul buat masjid? Betul. Ini pahala masjid, iya ini masjid. Sudah, saya terima, tapi bebas ya setelah ini, setelah saya terima, kamu kan ada masjid. Sudah, yang penting kamu ada masjid. Allah tahu yang kamu. Tapi ini uang saya pakai, saya gunakan, dites lagi. Gak apa-apa, terserah, itu urusan aku yang penting, saya kasih masjid. Allah tahu, terus mau antum pakai, mau antum makan, saya mau ngasih antum, ikrarnya masjid dan Allah saksinya, selesai. Mau dipakai apa itu urusan aku dengan Allah. Saya membelinya untuk dan Allah saksi. Gak apa-apa sampai terserah. Silahkan. Tapi saya sudah lihat untuk apa? Iya, kamu lihat mesin Allah tahu sudah cukup. Ya, cukup. Ya sudah, terserah itu. Saya pulang. Justru dari uang itu dia kumpulkan, dia tambahin sampai jadi masjid. Setelah jadi masjid orang tadi dipanggil. Ini masjid sudah jadi. Oh, jadi uangnya nggak cukup ditambah dengan uang saya atau orang lain, tapi uang kamu ini yang jadi modal besar untuk masjid. Setelah jadi masjid itu menjadi siapa? Nama kamu, nama keluarga kamu, nama bangsa kamu ngasih nama Rasul Habib. Saya nggak mau nama nggak apa-apa, saya lebih pahala. Namanya terserah tuh, kalau bisa jangan orang tahu. Ini ikhlas. Masjidnya sampai sekarang ada. Namanya Masjid Al-Wabi. Ini apa? 400 tahun lebih secara makmur. Alhamdulillah itu ikhlas, tidak peduli. Kadang-kadang mau orang kasih tahu nggak dikasih tahu, mau dipakai dalam yang niat ini nama-nama, dia sudah tahu niatnya untuk masjid, Allah kabulkan niatnya, mau jadi nggak jadi nggak ada urusan. Kadang-kadang Allah uji kita mau berbuat baik, kemudian nggak jadi, jangan khawatir. Kalau niatnya ikhlas, pahalanya ada insya. Amin Allahumma. Tutup alhamdulillah pengajian ini
dengan niat semua yang nanti kita niat, saya mau niat ngaji sampai mati. Niatnya saya niat mau ngaji sampai mati. Karena perintahnya kan sampai mati nanti. Jadi selama masih hidup insya Allah ngaji, bukan ada makan ke awal, tapi niatnya sampai, sehingga kita bisa jadi santri sampai mati. Kalau meninggal kita jadi santri masih. Karena ngajinya sampai, maka sebelum mati masih jadi santri. Kalau meninggal jadi santri, maka meninggalnya syahid. Meninggalnya apa? Yang meninggal dalam keadaan posisinya menjadi santri, maka meninggalnya syahid. Mulai niat ngaji sampai sebisa mungkin selama saya sanggup hidup, saya mau ngaji. Para pakai sampai menghembuskan nafas, insya Allah pengen jadi santri. Jika menghembuskan nafas statusnya masih santri, maka meninggalnya di jalan Allah alias syahid. Orang yang meninggal syahid, dosanya diampuni dan dimasukkan surga tanpa hisab, insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Terima kasih banyak. Mohon maaf mungkin lebaran ada yang belum ketemu, baru ketemu saat ini. Habibie mungkin pas cuma main gitu kan. Mau ketemu ya. Ini sebenarnya ya orang mau ketemu, alhamdulillah kita silaturahmi di masjid sini. Kita saling memaafkan. Saya pribadi mohon maaf, mohon ridho kalau ada ucapan salah apapun yang terjadi. Setiap manusia pasti punya salah, mohon dibukakan pintu maaf, dan sebaliknya semuanya sudah saya maafkan. Insyaallah kosong si kurang paham, si kurang ngomong, hobi terlalu hobi paham, kurang dibantu dong. Para bapak jangan khawatir, ikhlas saya maafkan dunia akhirat. Amin Allahumma. Begitu juga saya mungkin lihat apa yang kurang pas, ngomong kurang pas, kadang-kadang janji tapi ke tempat dan sebagainya, mohon dibukakan pintu maafin, turun maafin, betul? Kalau soal turun maafin, dunia akhirat, insyaallah mudah-mudahan tidak ada kekalahan apapun. Kita lanjutkan perjuangan ke depan, menghidupkan majlis, mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana